Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita menikmati hari yang indah pada hari ini. Dan kita akan membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-9. Kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, penuh dengan tantangan, pergumulan, tetapi satu hal, bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka, bahkan Tuhanlah yang memimpin mereka dalam perjalanan yang cukup melelahkan itu. Dan kita lihat firman Tuhan, kita baca mulai dari ayat 15. Ayat 15 saya baca, 16 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Bilangan pasal yang ke-9 ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Bersama-sama atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat sebelumnya bahwa Tuhan meminta mereka untuk membuat kemah suci, dan mereka lakukan semuanya, dan juga segala perabotan yang digunakan untuk menyembah Allah, ya, untuk beribadah kepada Tuhan, semuanya telah selesai dan disucikan, dikuduskan, ya, dalam upacara itu. Kemudian di situ Allah hadir. Nah, di mana kemah suci ada, di situ Allah hadir, dan itu adalah menjadi patokan bagi mereka. Dan dalam perjalanan itu, ya, sesuatu yang indah sekali bahwa hadirnya Allah bersama dengan umat, ya, ada di kemah pertemuan itu, dengan ditandai hadirnya awan itu, tiang awan dan tiang api. Nah, perhatikan di sana dikatakan, ya, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Nah, ini yang disebut tiang api, tiang awan dan tiang api. Nah, pada pagi hari, ya, sampai pada petang, awan, ya, melingkupi mereka, menutupi mereka. Nah,
pada malam hari awan itu juga, dan awan itu kelihatan seperti api. Nah, maka disebut tiang api. Apa pentingnya tiang api? Ya, menerangi mereka, ya, memberikan cahaya kepada mereka. Nah, ternyata sewaktu-waktu mereka harus berangkat. Ya, jadi kalau malam, ya berangkat pakai apa penerangnya? Ya, Tuhan yang menerangi jalan mereka. Ya, kalau terik matahari mereka harus berangkat. Siapa yang menaungi mereka? Ya, awan yang menaungi mereka. Ya, jadi dalam segenap perjalanan bangsa ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Maka dikatakan demikianlah selalu terjadi. Di ayat 16. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Jadi suasana yang sangat indah sekali tentunya ya. Pemandangan yang sangat luar biasa, dan tidak hanya sebatas pemandangan tapi rasa nyaman, rasa tenang karena Allah hadir bersama dengan mereka. Ya, tapi di sisi yang lain mereka harus menjaga hidup kudus. Manakala mereka melihat tiang awan dan melihat tiang api, mereka sadar Allah ada di tengah-tengah mereka dan mereka harus hidup suci, hidup kudus di hadapan Allah. Nah, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, ayat 17, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Inilah menjadi petunjuk bagi mereka. Dalam perjalanan itu, ya mereka tidak lihat ya peta, Google Map, nggak ada ya. Jadi ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Ketergantungan mutlak kepada Tuhan, dan Tuhan memang yang memimpin mereka. Jadi mereka hanya melihat petunjuk saja. Jadi dalam hidup ini ya kalau kita lihat ya kita perlu melihat petunjuk Tuhan, ya, kira-kira begitu ya. Tetapi yang jelas memang tiang awan dan tiang api ada bersama dengan mereka. Itu hanya itu petunjuknya. Jadi kalau tiang awan berangkat ya berarti pagi hari atau siang hari. Kalau tiang api berangkat berarti malam hari. Apakah malam hari juga akan berangkat? Perhatikan di sana dikatakan ya bahwa memang mereka berangkat. Ayat 21, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ya, ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Nah, baik pada waktu siang, pada waktu malam. Nah, pada waktu siang juga bisa berangkat, pada waktu malam juga bisa berangkat. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Jadi sewaktu-waktu mereka harus siap sedia. Nah, berapa lama ya awan itu? Ya, bisa 1 hari, bisa beberapa hari. Ya, dan yang terpenting di sini mereka siap siaga mengikuti perintah Tuhan. Ya. Ayat 18, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Jadi nggak ada satu ketetapan, oh kalian harus di sini 1 hari atau 2 minggu. Enggak. Yang terpenting bagi mereka adalah selalu memberi perhatian kepada petunjuk Tuhan melalui tiang api dan tiang awan itu. Ya, setelah berangkat, misalnya tiang awan akan berangkat, ya ada titah Tuhan. Maka Musa berbicara, kita berangkat. Ya, ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari saja dikatakan. Hanya beberapa hari saja di kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Nah, jelas di sana baik 1 hari, baik 2 hari, 3 bulan, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Wah, ini jadi kehidupan umat Israel menuju tanah perjanjian selalu
melihat petunjuk daripada Tuhan, dan tidak boleh mereka mendahului, ya, atau tidak boleh mereka tinggal pada saat awan, ya, tiang api sudah naik. Mereka tidak mau, tidak bisa. Jadi harus taat, ya, siap sedia kapanpun waktunya. Ini menarik ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dipimpin oleh Allah berarti harus siap sedia melihat petunjuk dari Allah, ya, bergantung kepada Tuhan. Perjalanan hidup mereka bergantung kepada Tuhan. Nah, pun demikian tentu dalam perjalanan hidup kita perlu kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Ada petunjuk-petunjuk Tuhan bagi kita dalam hidup ini. Ya, memang kita nggak harus lihat tiang api mana tiang awan, nggak ya, karena konteksnya sudah berbeda sekarang. Tiang api dan tiang awan sangat penting bagi umat Israel waktu itu karena memang mereka sedang dalam perjalanan, ya, perjalanan yang cukup lama ya, dan menuju tanah perjanjian. Ya, hadirnya tiang awan dan tiang api yang menunjukkan hadirnya Allah itu juga berbicara tentang pemeliharaan Allah atas umat itu. Ya, baik pagi, siang, malam Tuhan pelihara mereka. Ya, Tuhan bertanggung jawab atas janjinya kepada umat itu. Tuhan tidak membiarkan umat itu. Tuhan bertanggung jawab. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup umat ini luar biasa. Ya, walaupun kalau kita lihat memang bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Ya, seringkali mereka tidak taat kepada hukum Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka hingga pada satu waktu karena ketidakpercayaan mereka tidak bisa masuk angkatan Musa ya, yang keluar, semua yang keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian selain daripada Yosua dan Kaleb. Jadi yang lain yang masuk itu adalah generasi kedua yang keluar dari Mesir itu, yaitu mereka yang lahir ya di perjalanan itu di padang gurun itu. Mereka lah yang masuk karena mereka yang percaya ya. Jadi angkatan sebelumnya tidak percaya. Musa pun tidak bisa masuk bukan karena ketidakpercayaannya, dia percaya. Tetapi ada kegagalan-kegagalan yang dia lakukan ketika perjalanan ya, sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiang api dan tiang awan hadir di dalam kehidupan umat Israel, ada di atas kemah pertemuan, kemah suci, ya, dan ini menjadi petunjuk bagi umat di mana mereka melakukan perjalanan itu. Ya, kalau tiang api dan tiang awan berhenti, berapa lama pun mereka harus berhenti. Kalau tiba-tiba segera berangkat, harus segera berangkat. Kesiapan mereka untuk mengikuti petunjuk Tuhan akan membawa mereka kepada keberhasilan, ya, sampai kepada tujuan jika mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Pun demikian dalam hidup kita, ikutilah petunjuk Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Dengan kata lain, kita akan berhasil. Amin. Petunjuk Tuhan itu sangat kita butuhkan, dan juga petunjuk Tuhan itu memberikan rasa aman, rasa damai, rasa tenang. Kira-kira begini, kalau kita tahu itu petunjuk dari Tuhan, kita lakukan, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti semua aman-aman saja. Tidak, bangsa Israel dalam perjalanan itu tidak aman-aman saja. Ya, ada kalanya mereka menghadapi masalah ya air pahit lah, ya macam-macam juga. Tetapi itu Tuhan izinkan untuk menguji mereka, apakah mereka tetap setia. Jadi dalam perjalanan hidup kita, kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, ingat jangan salah tafsir ya, jangan berkata, oh saya udah ikut petunjuk Tuhan berarti semua akan beres. Ya, tidak, semua akan baik-baik saja. Tidak, ada kalanya Tuhan izinkan tidak baik-baik juga secara manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, ya, dalam perjalanan hidup ini mungkin saudara berkata, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah mendengarkan
firman Allah, saya mau ikuti petunjuk Tuhan, kok kenapa hidup saya seperti ini? Ya kenapa kok tidak ada keberhasilan? Ya kenapa hanya kesusahan saja? Kenapa pergumulannya kok begini terus ini? Rasanya nggak mampu lagi, stres rasanya gitu ya. Ya, saya mau katakan, jangan kita mengeluh, jangan sampai putus asa, jangan sampai kehilangan pengharapan. Ya, tiang api dan tiang awan menyertai umat Israel dalam perjalanan itu, yang melambangkan Tuhan menyertai mereka, pun demikian dengan kita. Saudara disertai oleh Tuhan, amin. Saya disertai oleh Tuhan, kita semua disertai oleh Tuhan, karena kita percaya kepadanya. Dan hanya tinggal nunggu waktu, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Tinggal nunggu waktu. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyelesaikan persoalan hidup yang sedang kita hadapi, bahkan juga menyelesaikan keuangan kita. Ya, dengan kata lain, bukan tiba-tiba uang turun dari langit, tidak. Ada cara-cara yang Tuhan izinkan, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti yang saya katakan, termasuk keuangan kita. Tuhan kita ajaib, dia sungguh ajaib. Persoalan adalah apakah kita tetap mau mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, sama seperti ketika awan itu naik pagi-pagi, ya mereka harus bongkar pasang kemah, berangkat. Ya, berapa lama perjalanan, ikuti saja. Ya, kemudian awan, kalau malam hari berarti api. Ya, tiang api berhenti di situ, berhenti, mereka pasang kemah suci, berkemah mereka di sana juga. Setelah kemah suci dipasang, ya kemudian umat berkemah di putaran kemah suci. Terus begitu. Dan petunjuk Tuhan inilah yang menuntun mereka dalam perjalanan hidup mereka. Dan demikian juga kita, mari ada petunjuk Tuhan bagi kita dalam hidup itu, dalam hidup ini, yaitu firman Allah. Renungkan firman Allah, percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Ya, yang jelas rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, amin. Ya, ketika kita dalam pergumulan, ada kesusahan, kita katakan haleluya, aku percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagiku. Ya, kalau kira-kira begini ya, wah tiba-tiba tiang api berangkat, aduh malam, aduh pergi lagi. Malam ini loh, enggak ada istilah malam ini loh, malam yang berangkat. Ya, jadi siap sedia mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati kita. Mari bawa beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa pada saat ini. Percayalah, Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia menyertai kita, dia tidak pernah sekalipun atau tidak sekalipun gitu ya, tidak sekalipun dia membiarkan kita, dia melepaskan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan satu pujian sebelum kita menaikkan doa-doa kita.